Maaf, aku tidak bisa menahannya ketika aku melihat seorang gadis cantik. Henry meminta maaf dengan tulus. Dia berkata dengan rasa bersalah, seolah-olah dia benar-benar tidak bisa mengendalikan perilakunya. Kamu tidak bisa mengendalikan dirimu? Apakah kamu pikir kamu adalah binatang? Kamu tidak bisa mengendalikan keinginanmu ketika melihat seorang wanita? Pria seperti ini suka menggunakan pesonanya untuk merayu orang. Putri Bramasta tidak membeli ini, jadi dia tidak mengatakannya dengan baik. Ketika Putri Bramasta kembali ke kantor, semua orang masih membicarakan pembunuhan di dermaga. Itu tidak pernah berakhir. Putri, kasus ini benar-benar misterius dan membangkitkan rasa ingin tahu semua orang. Kamu tahu banyak hal. Bisakah kamu menanyakannya, untuk memuaskan rasa penasaran kami? Loli, asistennya tiba-tiba datang dan berkata, pernahkah kamu mendengar pepatah bahwa rasa ingin tahu membunuh kucing? Semua orang penasaran, tapi Putri Bramasta percaya bahwa lebih baik tidak berlebihan. Jika mereka melangkah terlalu jauh, mereka mungkin mendapat masalah tanpa menyadarinya. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah melahirkan anak keduanya dengan Randy dan kemudian menjalani kehidupan keluarga sederhana dengan Randy, putri kecil, dan bayi baru mereka. Niat Putri Bramasta selalu sesederhana itu. Yah, aku tahu kamu memiliki pola pikir yang baik. Aku akui aku tidak seperti kamu. Jadi aku akan mencari orang lain untuk bergosip. Loli melambai pada Putri Bramasta dan bergabung dengan kerumunan untuk melanjutkan gosip. Saat Loli kabur, Putri Bramasta menarik pandangannya. Dia masih memegang draft desain yang baru saja diserahkan kepadanya oleh Henry. Itu adalah draft desain yang hampir sama persis. Jika ini bukan salinan, tidak mungkin itu hanya kebetulan. Putri, ayo makan siang bersama nanti. Sekali lagi, Henry berdiri di depan pintu kantornya dengan sikap profesionalnya. Putri Bramasta mengangkat alisnya dan hendak menolak ketika dia mendengar Henry berkata, Direktur Bastian tidak bebas di pagi atau sore hari. Dia akan punya waktu luang di siang hari. Jika kita tidak menyelesaikan kasus kita dengannya hari ini, dia akan segera pergi ke luar negeri untuk perjalanan bisnis. Itu tentang bekerja lagi. Sial, Putri Bramasta yang biasanya tidak mengumpat tidak bisa menahan diri. Tapi dia masih berhasil menahannya. Dia harus menanggungnya karena pekerjaan. Lagi pula, Bastian ada di sana, dan Henry selalu baik ketika Bastian ada. Jadi dia tidak akan berani melakukan sesuatu yang tidak rasional. Putri Bramasta menatapnya tajam dan berkata, "Oke. Kalau begitu aku akan menemuimu di siang hari." Henry tersenyum dan pergi. "Sebaiknya kau menjauh, dan jangan biarkan aku melihatmu lagi." Sial sekali. Putri Bramasta segera mengeluarkan ponselnya dan mencari foto Tuan Randy-nya masih yang terbaik dan benar-benar eye candy. Saat sedang memanjakan diri di foto tersebut, Putri Bramasta secara tidak sengaja menyentuh wajah Randy di foto tersebut. Foto ini diambil olehnya saat Randy sedang tidur. Tuan Randy-nya sangat seksi ketika dia tidak mengenakan pakaian. Syukurlah dia satu-satunya yang bisa menikmati keseksiannya. Dia pasti tidak akan bertingkah seperti Henry, menggunakan matanya yang indah untuk menggoda semua orang karyawan wanita setiap saat. Bintang kecil berkelap-kelip. Ponsel Putri Bramasta tiba-tiba berdering. Itu masih lagu anak-anak Twinkle Twinkle Little Star yang disukai putri kecil. Nada dering itu eksklusif untuk panggilan Randy. Dia tahu itu dia dari nada dering tanpa melihat ide penelepon. Putri Bramasta sedang mengagumi tubuh seksi Tuan Randy-nya ketika dia tiba-tiba memanggilnya. Dia merasa seperti tertangkap basah. Dia tersipu ketika dia menjawab panggilan itu. Suaranya melembut, "Tuan Randy, kamu meneleponku sebelum tengah hari. Apakah kamu merindukanku?" "Ya." Dia sangat antusias. Namun Randy yang di ujung telepon hanya menjawab dengan "ya,"
canggung, bukan? Randy tidak berbicara. Putri Bramasta cemberut dan berkata dengan bimarah, "Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan atasanku pada siang hari, jadi aku tidak akan makan siang denganmu hari ini." Oke. Randy hanya mengucapkan sepatah kata sederhana. Dia terdengar seperti saat mereka baru saja menikah. Dia seperti ini selama waktu itu. Putri Bramasta bahkan lebih kesal. Apa yang pria ini coba lakukan? Dia menambahkan, "Aku akan makan siang dengan pria lain di siang hari." Oke. Randy mengucapkan sederhana lagi. Dia tidak tahu apakah dia mendengarkan kata-katanya dengan benar atau tidak. Putri Bramasta menambahkan, "Apa-apaan ini? Istrimu pergi makan siang dengan laki-laki lain. Apakah kamu tidak peduli tentang itu? Oke, kamu berhati-hati dan aman. Hubungi aku jika kamu butuh sesuatu. Aku masih punya beberapa hal untuk ditangani di sini. Aku harus menutup telepon sekarang." Begitu dia mengatakan itu, Randy menutup telepon. Saat mendengarkan bunyi bip di ponsel, Putri Bramasta tidak bisa menggambarkan perasaannya. Itu pasti sudah lama sekali. Ketika mereka selesai menelepon, Randy akan selalu membiarkannya menutup telepon terlebih dahulu. Dia tidak menjelaskan niatnya. Tetapi Putri Bramasta sangat mengerti bahwa dia tidak ingin dia merasa tersesat dan tidak bahagia ketika mendengar suara bip. Perlahan, Putri Bramasta terbiasa dengan bagaimana Randy memanjakannya, merawatnya, mengalah padanya setiap saat, dan biarkan dia memiliki caranya sendiri dalam segala hal. Yang dia lakukan kali ini adalah menutup telepon terlebih dahulu, tetapi dia sudah kesal. Putri Bramasta menepuk wajahnya untuk menghentikan imajinasinya menjadi liar. Tuan Randy-nya adalah yang terbaik. Jika dia mengatakan dia sibuk, dia harus sibuk. Dia harus lebih perhatian padanya. Namun, Putri Bramasta masih sedikit kecewa. Dia telah memberitahunya dengan sangat jelas bahwa dia akan pergi makan siang dengan pria lain, tetapi dia bahkan tidak mencoba untuk menghentikannya. Jika Randy menghentikannya, dia akan mencari alasan untuk memberitahu Henry bahwa suaminya tidak suka dia makan siang dengan pria lain, jadi dia hanya akan melakukan apapun yang berhubungan dengan pekerjaan selama jam kerja. Namun, Randy yang selalu cemburu bahkan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia memintanya untuk terus maju. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilakukan oleh Tuan Randy-nya di masa lalu. Namun, agar tidak membuat Tuan Randy-nya khawatir, Putri Bramasta tetap mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan WhatsApp ke Randy. "Tuan Randy, sebenarnya aku tidak akan makan siang dengan laki-laki lain. Aku hanya mendiskusikan hal-hal pekerjaan dengan kolega dan atasanku. Jangan khawatirkan aku sayang dan aku akan baik-baik saja." Setelah dia mengetik pesannya, dia melihatnya berulang kali. Dia senang hanya dengan melihat pesan itu. Pikiran bahwa seseorang akan mengkhawatirkannya, peduli padanya, dan hanya memikirkannya saat dia pergi, membuatnya merasa sangat diberkati. Putri Bramasta mengira karena Randy sibuk, dia mungkin tidak akan membalasnya. Siapa sangka, begitu pesannya terkirim, Randy segera membalas dengan pesan suara. "Oke, hati-hati, aku akan menjemputmu saat kamu selesai bekerja malam ini." Randy pasti sangat sibuk. Dia terdengar cemas ketika dia berbicara, seolah-olah dia khawatir tentang sesuatu. Putri Bramasta mengirim SMS kepadanya lagi, "Tuan Randy, aku bukan lagi anak-anak. Lakukan saja pekerjaanmu, dan jangan khawatirkan aku. Aku juga akan bekerja keras, makan dengan baik, dan merawat bayi kita dengan baik." Tanpa disadari, Putri Bramasta mengelus perutnya lagi. Anak mereka tumbuh di perutnya setiap hari. Dalam waktu beberapa bulan, mereka akan dapat merasakan bayi itu bergerak. Pada saat itu, putri kecil mereka akan memiliki seorang adik laki-laki dan seorang adik laki-laki. Dia sangat senang hanya dengan memikirkannya.
Untuk pertemuan makan siang, mereka memilih sebuah restoran terkenal di dekat PM Corporation. Restoran itu lebih elegan dan lebih tenang daripada yang lain di sekitar area itu. Itu adalah tempat yang cocok untuk diskusi pekerjaan dan bahkan kencan. Mereka akan berdiskusi tentang pekerjaan, jadi mereka meminta kamar pribadi. Putri Bramasta ada di sana untuk proyeknya, jadi dia membawa serta asistennya, Loli. Saat mereka sampai di restoran, Henry dan Bastian sudah sampai. Direktur Bastian, Putri Bramasta dan Loli menyapa Bastian. Bastian melambaikan tangannya dan menyapa sambil tersenyum, "Kita semua anak muda, jadi jangan terlalu formal. Kita berteman saat kita keluar untuk makan. Jangan panggil aku Direktur Bastian, rasanya jauh." Mereka ada di sana untuk mendiskusikan pekerjaan, dan makan siang hanyalah hal sekunder. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.